Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Wijaya Giri. Di sini saya sebagai moderator beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Manir Larita Nenggolan, saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama aku Sarah Salina sebagai presentator. Perkenalkan, saya Siti Gracia Marpaung sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Supratman Silaban sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Endita Putri Purba sebagai presentator. Oke, baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan dari kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Ini adalah judul dari materi kelompok kami. Kebijakan arah pendidikan bangsa. Para pendiri bangsa telah menetapkan kebijakan arah pendidikan bangsa sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kebijakan arah pendidikan bangsa di Indonesia telah dirumuskan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada alinea keempat. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang pada Pancasila. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen mempertegaskan kebijakan arah pendidikan di Indonesia, yaitu pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dari definisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, kami mengambil 3 poin penting. Yang pertama adalah usaha sadar dan terencana. Di sini maksudnya adalah proses pembelajaran adalah usaha yang direncanakan dan dipikirkan secara matang atau proses kerja intelektual. Yang kedua adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang pertama, mewujudkan suasana belajar. Di sini terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah lingkungan fisik, seperti bangunan sekolah, ruang kelas, ruang guru, ruang BK, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sosio-psikologis. Di sini seperti kerjasama, kenyamanan, kebahagiaan, dan aspek-aspek sosial psikologis lainnya. Yang kedua adalah mewujudkan proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini menekankan bahwa bagaimana tujuan-tujuan dari pembelajaran itu dapat tersampaikan kepada siswa dan dapat tercapai. Dan yang ketiga adalah memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini dimaksud adalah bahwa sebenarnya pendidikan bukanlah individualistik, bukanlah sosialistik, bukanlah sekuler, melainkan adalah pendidikan yang mencari keseimbangan dari semua aspek-aspek tersebut. Tentang fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa mulia, berakhlak, berilmu, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional berfungsi sebagai untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Visi dan misi dari sistem pendidikan nasional. Visi sistem pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai perangkat sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral,
meningkatkan keprofesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakter pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik, menjadikan agama sebagai landasan utama hidupnya, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memiliki keterampilan yang berguna untuk dirinya dan orang-orang sekitar. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal contohnya sekolah-sekolah umum, non formal contohnya les, dan informal contohnya pendidikan yang didapat dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Jenis pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khususnya. Sarana penunjang dalam sistem pendidikan. Sarana penunjang dalam sistem pendidikan adalah kurikulum, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, dan pengelolaan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bab pelajaran yang kegiatan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tenaga pendidikan merupakan ujung tombak usaha perwujudan tujuan pendidikan, yang tugas pokok mereka adalah menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Berhasilnya suatu pendidikan dalam menunaikan fungsinya perlu ditunjang dengan penyediaan sumber daya pendidikan yang meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku-buku dan alat-alat bantu mengajar, dan dana yang memadai. Pengelolaan pendidikan nasional berada di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional. Sebagian tanggung jawab pengelolaan perlu diserahkan kepada pejabat yang langsung berhadapan dengan penyelenggaraan proses pendidikan. Kesimpulan dari seluruh materi yang sudah dijelaskan adalah arah pendidikan bangsa dalam tataran kebijakan tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, baru yang kedua itu ada batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen pasal 31 ayat 3, baru yang terakhir ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan nasional yang diselenggarakan memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi oleh keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia untuk menciptakan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Maksudnya di sini bangsa Indonesia tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, namun juga memiliki kecerdasan emosional serta akhlak mulia, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penanganan masalah sistem pendidikan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya di sini seperti Menteri Pendidikan. Semua komponen harus berkontribusi dalam menangani masalah pendidikan seperti keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga media harus berturut berperan serta dalam menangani permasalahan pendidikan. Luasnya tujuan yang ingin dicapai serta banyaknya komponen yang berkontribusi, kurangnya sarana dan prasarana juga membuat kendala dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan ini adalah untuk acuan sebagai kita untuk melakukan pembenahan lebih lanjut dalam menangani masalah sistem pendidikan nasional. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Tuhan kami manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.